Saat ini adalah hari Kamis tanggal 15, di mana kemarin pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kita baru saja menyelenggarakan ikut serta menjadi bagian mencoblos di TPS pemilu 2024. Nah, saya mencatat, mengamati beberapa pernyataan ahli yang kita bisa tonton di televisi atau media massa atau media elektronik lainnya, beberapa pernyataan ahli ya, dapat saya resum singkat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 02 Prabowo Gibran memperoleh suara yang cukup buncit, melambung, di mana suara 03 ya, Ganjar Mahfud di luar prediksi turun. Mungkin faktor yang pertama yaitu Jokowi yang pertama, dan terutama Jokowi menyambung kemenangan, menyumbang kemenangan Prabowo Gibran. Terjawab pernyataan awal Gibran waktu di awal mendeklarasikan sebagai wakil presiden. Dia menyatakan jangan khawatir Pak Prabowo, di sini ada saya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang maksudnya apa? Dia terjawab, ada tangan ayahnya, ada keikutsertaan Jokowi, ungkap Adi Prayitno. Jokowi berkontribusi bukan hanya dari sisi kekuatan dan kekuasaan birokrasinya dan para menteri pembantunya, logistik dikerahkan, juga mampu merebut suara-suara yang menjadi lumbung suara PDIP baik di Jawa maupun Bali, Sumatera juga mendapatkan perolehan. Adapun di daerah Bandung konon tetap sumbangsi kontribusi suara kepada Prabowo sebagaimana pemilu sebelumnya. Nah, apa yang bisa dilakukan agar pemilu satu putaran, strategi yang dilakukan oleh PDIP, yang dapat dilakukan oleh Prabowo atau Jokowi ini, bagaimana supaya pemilu satu putaran adalah dengan cara merebut suara dari PDIP. Sosok Jokowi masih kuat mempengaruhi relawan anggota PDIP, contoh seperti Marwahar, Budiman Sujatmiko, termasuk kader PDIP sebelumnya yang keluar dan menjadi kekuatan 02. Disinilah kekuatan Jokowi sebagai superhero yang mampu mewarnai efek Jokowi lebih kuat dibandingkan PDIP sendiri. Sebagai presiden sangat mempengaruhi kemenangan 02. Itu kurang lebih faktor yang dominan mempengaruhi faktor-faktor kemenangan 02 yang pertama. Yang kedua, akibat dari Jokowi cawe-cawe atau turun gunung, maka tentunya instrumen kekuasaan dapat berjalan, logistik terdistribusikan, pembagian sembako masif terlaksana, kekuatan ketokohan turun gunung seperti misalkan Lutfi, Gus Miftah dan lainnya. Begitu turun ke masyarakat bawah, dia menyampaikan program-program kerja 02. Nah, pesan ini sampai kepada masyarakat bawah. Program beca listrik seperti di Madiun yang sampai ditarik dan akan dibagikan setelah pemilu cukup efektif berjalan. Kemudian sembako yang sudah beredar dari mereka, khawatir jika presiden bukan dari 02 tidak akan mendapatkan sembako lagi. Ada tawaran-tawaran itu cukup mempengaruhi dan mendulang suara buncit bagi 02. Adapun yang ketiga terkait Prabowo dan tim, kita harus akui fakta bahwa Prabowo dan tim lebih berpengalaman sebagai calon presiden dibanding pasangan 01 maupun 03, di mana Prabowo berpengalaman sebagai calon presiden yang pernah kalah 4 kali dalam pemilu sebelumnya. Kata Fahri, kenapa Prabowo lebih menang 02, lebih terkonsep, lebih gigih dan lebih tangguh ya karena pengalaman tersebut. Satu sisi usaha maksimal, di sisi lain Prabowo telah bersikap siap untuk kalah, siap untuk pensiun jika kalah, di mana saat calon lain siap memimpin jika menang, di sini Prabowo sudah memikirkan jika kalah akan naik gunung dan akan pensiun saat melepas jika kalah. Inilah mungkin salah satu faktor
hemat saya membuat suara melambung ala mendukung dari sisi mungkin. Adapun yang ketiga yaitu terkait beberapa pernyataan sikap akademisi dari kampus ya terkait pemilu cenderung kemungkinan curang di ujung tanduk yang perlu kewaspadaan, pesan secara moral, secara akademik bahwa perlunya terselenggara pemilu yang luber dan jurdil ini tidak terserap pesan ini di kalangan masyarakat bawah, lebih pada sosok Prabowo yang gemoy, Prabowo yang disiplin dari militer, Prabowo yang sudah berumur diberi kesempatan waktu wayahe kurang lebih seperti itulah. Nah, pesan ini di kalangan masyarakat di bawah tidak terserap, termasuk dalam dirty vote ya, dirty vote atau suara kotor film. Saya nggak tahu kenapa disebut film atau apalah film dokumenter. Saya melihatnya sebuah presentasi yang dibawakan 3 ahli hukum kepemiluan HTN, Zainal Abidin, Uceng, Mbak Bibit atau Bivitro dan Ferry, di mana presentasi itu lebih menggerogoti atau cenderung mengungkap sisi gelap 02 berdasarkan fakta yang menurut JK pengungkapan film Dirty Vote itu hanya 25% saja, masih 75%-nya belum terungkap. Nah, menariknya di sini menurut sutradara ya Yusuf Kala harus bertanggung jawab terhadap 75%-nya harus dia ungkap. Ini jawaban satir dari sutradaranya. Itulah dinamika yang muncul dialog seperti itu. Adapun faktor keempat dan terakhir, sepertinya mau nggak mau PDIP dalam hal ini, pimpinan PDIP, stakeholder PDIP harus mulai evaluasi diri. Secara PDIP itu partai besar, namun hasil pemilu membuktikan efek Jokowi masih melebihi partai PDIP, bahwa peran Jokowi masih begitu kuat. Buktinya apa? Suara-suara PDIP tergerus, terambil oleh 02. Ada beberapa statement pimpinan yang cenderung kontraproduktif di PDIP di masa-masa kampanye atau sebelum di masa kampanye. Jokowi presiden sebagai petugas partai misalkan. Pernyataan ini tidak salah. Pernyataan ini benar karena dia adalah dicalonkan oleh partai. Namun tidak ada nilai tambahnya. Untuk diucapkan nggak ada nilai tambahnya. Malah cenderung mengundang kontroversi, perlawanan bagi pengikut simpatisan relawan Jokowi yang bukan kader partai PDIP. Selain Jokowi, sekarang bukanlah Jokowi yang dulu yang pertama kali saat dilamar partai. Terus ada juga pernyataan terkait tukang bakso menanggapi ibu-ibu pengajian buat apa gitu ya. Terakhir dari menurut Ahok konon mendapatkan cerita secara langsung bahwa pemilihan Ganjar sebagai calon presiden semata karena Puan tidak banyak memperoleh dukungan. Jadi awalnya diniatkan adalah Puan sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP. Beberapa pernyataan di atas saya anggap kontraproduktif, lebih dapat menurunkan simpatisan dibandingkan menaikkan suara. Nah, teman-teman, pemilu telah usai. Pemilu telah selesai secara damai. Alhamdulillah, pelaksanaan pemilu apakah luber jurdil ya bisa diuji di MK, bisa dilaporkan di Bawaslu. Suka atau tidak suka sebuah fakta, mau atau tidak mau, kita harus menerima bahwa hasil pemilu 2024 dimungkinkan secara kuat berdasarkan hasil quick count dimenangkan oleh 02 sampai saat ini. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto bin Tan Sri Prof. Dr. Sumitro Djayadikusumo sebagai Presiden terpilih 2024 sampai dengan 2029 dan KPH Kanjeng Pangeran siapa hanya Gibran Rakabuming Raka BSC bin Joko Widodo sebagai Wakil Presiden 2024 sampai 2029